Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah Abdullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan adsorben dari sabut kelapa sebagai penyerap logam berat Pb2. Di mana latar belakang dari pembuatan adsorben itu sendiri yaitu pesatnya perkembangan industri ternyata membawa dampak yang begitu besar yang berasal dari limbah industri. Limbah industri yang dihasilkan dari industri maupun laboratorium berasal dari hasil buangan proses industri seperti bahan kimia, baik organik maupun anorganik. Salah satu logam berat berbahaya dan dominan yang sering ditemukan dari limbah laboratorium pengujian adalah logam Pb, yaitu salah satu metode yang paling sering digunakan adalah dengan metode adsorpsi. Metode adsorpsi itu sendiri dilakukan berdasarkan luas permukaan pori-pori zat yang diadsorpsi dan merupakan kandungan utama suatu adsorben yang berasal dari bahan alam yaitu selulosa. Di mana salah satu bahan alam yang mengandung selulosa yaitu sabut kelapa. Sabut kelapa sendiri merupakan limbah dari buah kelapa karena termasuk bagian dari kelapa yang tidak dimanfaatkan dan merupakan bagian mesokarp atau selimut yang berupa serat-serat kelapa. Selanjutnya yaitu metode atau cara dari pembuatan adsorben dari sabut kelapa sebagai penyerap logam berat Pb2, yaitu di mana yang pertama proses pembuatan karbon aktif dari sabut kelapa, yaitu dengan langkah-langkah, yaitu pertama menimbang sampel sabut kelapa, yang kedua sabut kelapa diarangkan di hot plate suhu 105 derajat Celcius, yang ketiga diayak menggunakan ayakan 300 Vm. Selanjutnya yaitu karbon yang terbentuk dikeringkan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius. Dan yang terakhir adalah karbon disimpan dalam desikator sebelum diaktifkan. Itu merupakan langkah dari pembuatan karbon aktif dari sabut kelapa. Selanjutnya yaitu karbon yang terbentuk diaktifkan secara kimia, di mana 100 gram karbon direndam ke dalam 500 ml NaOH atau 30% selama 24 jam kemudian ditiriskan. Langkah yang kedua itu saat berulang-ulang sampai pH mendekati netral. Selanjutnya yaitu ukur pH menggunakan pH meter. Dan selanjutnya karbon yang sudah teraktivasi dimasukkan ke dalam oven yang suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian masukkan desikator untuk proses pendinginan. Itu merupakan karbon yang terbentuk diaktifkan secara kimia. Selanjutnya yaitu cara kerja karbon aktif, yaitu di mana ditimbang kurang lebih 1,0 gram karbon aktif dan masukkan ke dalam botol sampel. Kemudian tambahkan 50,0 ml larutan Pb2 ke masing-masing Erlenmeyer. Selanjutnya dibuat deret pH larutan 4,7 dan 11. Kemudian dihomogenkan selama 1 jam dengan magnetik. Setelah itu campuran disaring dan filternya diambil untuk analisis Pb2. Yang tersisa menggunakan AAS dengan panjang gelombang 983,3 nmn. Selanjutnya yaitu cara kerja adsorben, di mana yang pertama ditimbangkan kurang lebih 1,0 gram adsorben. Selanjutnya dimasukkan ke dalam botol sampel, kemudian tambahkan 50,0 ml ke dalam masing-masing larutan Pb2 murni dan air limbah yang mengandung Pb2 ke dalam masing-masing Erlenmeyer. Yang ketiga, homogenkan dengan magnetic stirrer dengan deret waktu kontak 1, 2, dan 3 jam. Kemudian setelah itu campuran disaring dan filternya diambil untuk analisis Pb2 yang bersifat menggunakan
yang tersisa menggunakan AAS dengan panjang gelombang 283,3 nm. Selanjutnya kita akan membahas tentang hasil penelitian di mana pengaruh pH terhadap konsentrasi Pb2 pada waktu kontak adalah akan saya tampilkan berikut, yaitu dengan berdasarkan gambar ini menunjukkan bahwa nilai penyerapan optimum adsorben sabut kelapa terjadi pada pH asam 3 di mana penyerapan adsorben sabut kelapa sebesar 96,29%. Pada kondisi ini, gugus-gugus fungsional yang terdapat pada adsorben mengalami deprotonasi sehingga interaksi antara ion logam dengan gugus aktif dapat terjadi secara optimum pada pH di atas 3. Adsorpsi Pb2 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena hasil peningkatan kontrak mengalami deprotonasi sehingga interaksi antara ion logam dengan gugus aktif dapat terjadi secara optimum pada pH di atas 3. Adsorpsi Pb2 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena hasil peningkatan konsentrasi OH- pada larutan logam Pb2 di mana logam Pb2 mengendap sebagai PbOH2 yang sukar larut dalam air, sehingga untuk kondisi larutan sampel air limbah yang akan diturunkan logam berat Pb2 diatur pada suasana pH 3 dengan cara penambahan HNO3 1M dengan jumlah yang ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan untuk pengaruh waktu kontak dapat pada gambar yang di samping, yaitu dengan cara di mana untuk mendapatkan kondisi pengolahan air limbah yang optimum, yaitu dengan penentuan waktu kontak optimum perlu dilakukan tentu dengan pH dan dosis adsorben optimum yang telah didapatkan sebelumnya. Dari gambar ini menunjukkan bahwa semakin lama waktu untuk adsorben sabut kelapa dengan larutan Pb2, maka semakin sedikit jumlah Pb yang terdapat dalam larutan Pb2. Waktu optimum proses adsorpsi adalah pada waktu kontak 3 jam di masa penyerapan adsorben sabut kelapa sebesar 39,69%. Hal ini disebabkan karena semakin banyak kesempatan partikel adsorben untuk bersinggungan dengan ion logam, sehingga ion logam yang terikat dalam pori-pori adsorben semakin banyak. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, kondisi optimum adsorben sabut kelapa dapat menyerap 39,69% logam Pb2 yang terkandung dalam air limbah dengan waktu kontak optimum selama 3 jam pada pH 3. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.